Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 25 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma yusta'adu minhu fi shalah. Bab anjuran memohon perlindungan kepada Allah di dalam salat. Bab ini menjelaskan disunnahkannya memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, demikian pula fitnah kubur, serta fitnah kehidupan dan kematian di dalam salat. Artinya kita dianjurkan memohon perlindungan dari fitnah 4 perkara di dalam salat. Fitnah Dajjal, fitnah kubur, kemudian fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini dibaca sebelum apa? Sebelum salam. Jadi doa ini dianjurkan dibaca sebelum salam. Kita baca hadisnya
an Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Jadi Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, mengabarkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini di dalam salat. Artinya membacanya sebelum salam. Doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Sekarang pertanyaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin selamat di kuburan atau belum dijamin? Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah dijamin aman dari siksa kubur atau tidak dijamin? Iya. Terus kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur? Memberi contoh saja, praktek tok gitu. Memberi contoh kepada umatnya. Ada pertanyaan berikutnya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam takut siksa kubur atau enggak? Takut atau enggak? Takut. Subhanallah. Ini menunjukkan siapa yang semakin mendalam ilmunya, semakin besar rasa takutnya. Siapa yang mendalam ilmunya, dia akan semakin besar pula rasa takutnya. Jadi kalau hanya contoh saja, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini tanpa penghayatan. Sampai ini tak ajari. Maksudnya gini, saya ini sudah pasti diselamatkan dari azab kubur. Tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari banyak sekali memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Bukan hanya di dalam sholat saja. Nah, ini diambil faedah bahwasannya siapa yang ilmunya semakin mendalam, maka rasa takutnya kepada Allah semakin apa? Semakin besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa di sini, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal. Jadi dajjal, fitnah dajjal adalah fitnah yang paling besar yang menimpa umat manusia. Fitnah yang paling besar yang menimpa umat manusia adalah fitnah dajjal. Saking besarnya fitnah dajjal, sampai-sampai Nabi Nuh saja mengingatkan bahayanya fitnah dajjal. Jadi tidak bisa dibayangkan. Jadi
Dajjal ini dikeluarkan di saat bumi dalam keadaan kesulitan, penduduk bumi dalam keadaan kesulitan. 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, Allah menahan 1/3 hujan dan 1/3 tumbuh-tumbuhan. Kemudian 2 tahun sebelum keluarnya Dajjal, Allah menahan setengah hujan dan setengah tumbuh-tumbuhan. 1 tahun sebelum keluarnya Dajjal, Allah menahan seluruhnya. Tidak ada air satu tetes pun. Tidak ada satu tumbuhan pun yang tumbuh. Sehingga orang-orang yang beriman ketika itu diilhami dengan tasbih. Jadi makanan mereka setiap hari dengan membaca subhanallah. Dan mereka ridho dengan takdir Allah. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Di saat situasi yang sulit seperti itu, keluarlah Dajjal. Bisa menurunkan hujan dengan izin Allah sebagai ujian kepada penduduk bumi. Jadi apabila hujan, memerintahkan langit atau awan untuk menurunkan hujan, turun hujan. Apabila Dajjal memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, keluar tumbuh-tumbuhan. Dajjal kemanapun berada membawa sungai. Ini pemandangan yang tidak biasa. Jadi ada orang pergi membawa mobil biasa. Dajjal membawa sungai. Ini pemandangan yang sangat tidak biasa sekali. Dajjal mendatangi suatu tempat. Kemudian Dajjal berkata, "Akhriji kunuzaki," wahai bumi, keluarkan harta-harta timbunanmu. Maka keluarlah emas. Dan emas-emas tersebut mengikuti Dajjal seperti tawon mengikuti ratunya. Subhanallah, ini pemandangan yang tidak biasa dan tidak bisa dibayangkan. Dajjal apabila mendatangi penduduk negeri, kemudian mereka beriman kepada Dajjal, maka tanaman-tanaman yang gersang atau sawah-sawah yang tandus subur langsung seketika itu juga. Dan binatang-binatang yang kurus gemuk. Orang yang di kandangnya binatangnya kurus-kurus semuanya gemuk. Dan apabila penduduk suatu negeri yang tidak mau beriman kepada Dajjal, yang sebelumnya memiliki simpanan harta habis, makanan simpanan habis, binatang-binatang yang tersisa mati semuanya. Apabila Dajjal mendatangi mereka, namun mereka tidak mau beriman kepada Dajjal. Ini fitnah yang dahsyat sekali. Saking besarnya fitnah Dajjal, kita setiap sholat 5 waktu diperintahkan berlindung kepada Allah. Wa a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Ada orang yang yakin tidak akan terfitnah dengan Dajjal. Setelah itu dia mendatangi Dajjal. Ketika ketemu dengan Dajjal, menjadi pengikutnya Dajjal. Jadi fitnah yang dahsyat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min fitnatin
mundu dara Allahul ard asyaddu a'dhama min fitnatil dajjal. Tidak ada fitnah semenjak Allah menciptakan bumi lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Saking besarnya, saking dahsyatnya fitnah dajjal, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kemudian pertanyaan di sini ada pertanyaan, dajjal belum ada. Kenapa kita memohon perlindungan dari fitnahnya dajjal? Karena dajjal kan belum ada. Iya. Jawaban yang pertama tadi sudah. Ini saking dahsyatnya fitnah dajjal. Kemudian kenapa kita? Apa hikmahnya? Kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Padahal dajjal belum datang. Apa faedahnya? Kenapa kira-kira? Iya, dajjal keluar tidak ada yang tahu. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Tapi ada tandanya. Nah, kalau masih ada hujan, dajjal tidak apa? Tidak keluar. Jadi 1 tahun terakhir nggak ada hujan sama sekali. Jadi sampean kalau nandur jagung saya keluar, jadi tanda dajjal tidak keluar. Ada tandanya. Jadi kalau kita ini nanam apa-apa nggak keluar, wah ini wis alamat ini dajjal keluar ini 1 tahun lagi atau beberapa bulan lagi dajjal keluar. Kenapa? Apa hikmahnya? Satu tadi sudah dijawab, karena sangat besar fitnah dajjal. Kemudian jawaban yang kedua, supaya kita dilindungi oleh Allah dari dajjal junior. Jelas ya? Dari fitnah dai-dai penyesat umat. Karena dai-dai penyesat umat itu dajjal junior. Nah, dajjal junior saja mempengaruhi, apalagi seniornya. Dajjal yang kecil saja mempengaruhi, apalagi dajjal yang apa? Yang besar. Jadi kita berlindung kepada Allah dari yang besar, fitnah yang paling besar. Salah satu faedahnya supaya kita juga terlindungi dari dajjal junior. Siapa dajjal junior? Ya dai-dai ahlul bid'ah. Membolehkan kesyirikan, membolehkan kemaksiatan, sambil gitar-gitar, ceramah musik enaknya kayak gini kok haram. Iya, sampai memang dajjal yang menghalalkan apa yang diharamkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, kenapa kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Dajjal kan menyesatkan umat. Iya, dajjal menyesatkan umat, sama dengan dai-dai penyesat umat. Mereka juga menyesatkan umat. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari dajjal yang senior sebagai tujuan juga agar Allah melindungi kita dari dajjal yang kecil. Dajjal yang ada di zaman ini banyak sekali. Dajjal yang ada di zaman ini, mereka adalah dai-nya ahlul bid'ah. Jadi kalau kita ingin tahu dajjal junior, mereka adalah dai-nya ahlul bid'ah, seperti dai-nya orang-orang Syiah, orang-orang thariqat,
Ini atau orang-orang Khawarij itu dai-nya Dajjal. Kemudian kita lanjutkan. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah kehidupan adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dilawan dengan ilmu, dan fitnah syahwat dilawan dengan apa? Amal soleh. Jadi obatnya fitnah syubhat dengan ilmu, dengan belajar akidah yang benar, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah syubhat dilawan dengan ilmu yang bermanfaat. Adapun fitnah syahwat dilawan dengan amal apa? Amal soleh. Perbanyak amal supaya Allah menjaga kita dari fitnah syahwat. Kemudian pertanyaan, mana yang lebih bahaya, fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Mana yang lebih bahaya? Lebih bahaya fitnah apa? Syubhat. Iya, lebih bahaya fitnah syubhat. Tetapi fitnah syahwat itu juga bahaya. Tetapi fitnah syahwat itu juga bahaya. Apalagi syahwat kedudukan. Apalagi syahwat ketenaran. Ini bahaya sekali. Ada seorang Bani Israel yang namanya Bal'am. Bal'am ibnu Ba'ura. Dia adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu. Bahkan bukan hanya sekedar diberi oleh Allah ilmu, doanya itu mustajab. Mustajab. Dan kisahnya Bal'am ini ada di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala memberikan Bal'am ini ilmu. Bahkan dia ini termasuk orang yang mustajabud dakwah. Bal'am tinggal di Palestina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah tenggelamnya Fir'aun membawa Bani Israel menuju Palestina. Orang-orang yang ada di Palestina mendatangi Bal'am. Wahai Bal'am, berdoalah kepada Allah agar mencegah Musa alaihissalam beserta orang-orang yang bersamanya supaya mereka tidak bisa datang ke Palestina. Kasarannya, berdoalah kepada Allah agar Allah mengusir mereka, melaknat mereka. Bal'am berkata, saya kalau berdoa untuk mencelakai Nabi Musa, Allah akan menghilangkan duniaku dan akhiratku. Nabi Musa seorang nabi. Bal'am tahu. Bal'am orang yang diberi oleh Allah ilmu. Jadi kalau saya mendoakan Nabi Musa alaihissalam dengan doa yang tidak baik, Allah akan menghilangkan duniaku dan akhiratku. Ini jawaban Bal'am. Tapi mereka datang terus, hari besok datang lagi, kemudian memberi iming-iming Bal'am dengan dunia, harta, kedudukan. Sekarang harta atau kedudukan fitnah apa ini? Syahwat atau syubhat? Syahwat. Syahwat kedudukan, syahwat jabatan, syahwat ketenaran. Akhirnya setelah rayuan yang datang bertubi-tubi, pada akhirnya Bal'am
berdoa agar Allah melaknat Nabi Musa alaihissalam. Selesai berdoa, lidahnya langsung keluar sampai dada. Subhanallah. Indala alisanuhu ila sadri. Kemudian Allah mencabut imannya dan mencabut yaitu ketakwaannya. Allah mencabut imannya, mencabut ketakwaannya dan mencabut ilmunya. Lalu meninggal dunia dalam keadaan celaka. Jadi memang kembali kepada pembahasan fitnah syubhat secara umum lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Tapi fitnah syahwat juga membahayakan. Bukankah Heraklius tidak mau beriman karena fitnah apa? Syahwat, kedudukan. Dan kita yang ada di jalan ilmu, jangan merasa sudah aman. Karena berapa banyak orang yang manhajnya lurus, akidahnya benar, di atas sunnah, tetapi tidak mengajak manusia ke jalan Allah dan mengajak manusia kepada dirinya sendiri, karena tertipu dengan kedudukan, dengan syahwat duniawi. Waliyadzubillah. Kesimpulannya dua-duanya bahaya. Walaupun secara umum lebih bahaya fitnah syubhat daripada fitnah apa? Syahwat. Wal mamat, dan fitnah kematian. Fitnah kematian yaitu meninggal dunia su'ul khotimah. Dan di antara fitnah kematian, makna fitnah kematian adalah yaitu meninggal dunia su'ul khotimah. Kita kalau membahas masalah tentang kematian, ini materi yang sangat panjang sekali. Orang yang bahagia di hari kematiannya adalah orang yang banyak mengingatnya di saat hidup. Dan mengingat kematian tidak mengurangi umur. Jadi ingat mati. Jadi kalau kita membayangkan datangnya malaikat maut, kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau malaikat maut datang, mudahkan hambamu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu doa yang agung. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah mengajarkan doa wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Artinya wafatkanlah kami dalam keadaan husnul apa? Husnul khatimah. Jadi orang yang paling bahagia di hari kematiannya adalah orang yang ketika hidup banyak mengingat kematiannya. Itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW bersabda, aksiru, perbanyaklah. Bukan ingatlah kematian, tapi sabdanya Nabi SAW, aksiru zikra hadimil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Jadi Nabi SAW tidak mengingatkan gini, udhkurul maut, ingatlah kematian. Jadi kalau sekiranya sabdanya, lafadznya udhkurul maut, ini perintah kadang-kadang saja, bisa dipahami demikian. Tetapi walaupun sekiranya lafadznya udhkurul maut, kemudian hadisnya cuma satu, itu sudah menjelaskan anjuran sering mengingat kematian. Sekiranya hadisnya, bunyinya, nasnya atau konteksnya itu hanya sekedar gini, udhkurul maut, ingatlah kematian, maknanya itu banyaklah mengingat apa?
kematian. Apalagi lafadz hadisnya aksiru, perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa ditambahi lafadz aksiru, perbanyaklah? Karena mayoritas manusia itu tidak mau menyebut kematian. Karena mayoritas manusia berat sekali mengingat kematian. Yang dibayangkan itu besok hidup. Gak pernah membayangkan besok mati. Mayoritas manusia itu demikian. Padahal kematian itu disebutkan oleh Allah lafadznya besok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing mempersiapkan dirinya untuk hari besok. Coba kalau kita tidur, hari besok itu apa yang kita bayangkan? Pekerjaan, semua yang faktor hidup. Dan kita tidak membayangkan besok itu mati, tidak pernah atau jarang. Atau bisa jadi gak pernah atau jarang. Apalagi kalau mengingatkan istri yang panggilannya apa jenengan? Yang atau Dek? Dek, iya. Saya titip anak. Kalau meninggal dunia, jagalah anak saya di atas akidah yang benar. Kira-kira istri kita jawab apa? Cok ngomong ngono Pak Mas. Wedi aku jadi. Saya wedi apa sih sebenarnya? Sampean kalau saya meninggal dunia silahkan nikah lagi tidak apa-apa. Enggak Mas, kita nanti akan hidup sampai menua katanya. Ya itu kan harapan. Harapan jangan melupakan kepastian. Harapan ya tetap harapan. Kematian itu kepastian, jangan dilupakan. Jadi seperti itu. Intinya apa? Nabi SAW mengingatkan aksiru, perbanyaklah. Karena mayoritas manusia itu hampir tidak pernah ingat kematian. Padahal orang yang paling bahagia di hari kematiannya adalah orang yang ketika di dunia banyak mengingatnya. Allahu Akbar. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan. Dan kebahagiaan serta kesuksesan sesuai dengan persiapan. Semakin persiapan, semakin berhasil ujiannya. Jadi kalau kita ingat riwayat Imam Bukhari tentang Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz ini khalifah yang adil, yang kisahnya masyhur. Umar ibnu Abdul Aziz pernah di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, menyatakan innalil imani syara'i'a wa fara'idha wa sunanah. Sesungguhnya iman itu memiliki syariat-syariat, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Siapa yang menyempurnakannya setelah sempurna imannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapa yang tidak menyempurnakannya tidak sempurna imannya. Kemudian Umar berkata, ini Umar, kita tidak bisa mengatakan demikian karena kita ini terlalu cinta dunia. Fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Jika aku masih hidup, saya akan menjelaskan perkara-perkara iman kepada kalian supaya kalian mengamalkannya. Wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Jika aku meninggal dunia, aku ini tidak berharap hidup bersama kalian. Artinya dia berharap apa? Berharap kematian. Jadi orang itu kalau sudah sampai rindu kematian, itu orang yang merasakan lezatnya iman.
Kemudian subhanallah, Allah memperlihatkan karomahnya di hari kematiannya Umar ibnu Abdul Aziz. Dia mengatakan, orang-orang yang lain mengatakan, ya katakan apa gitu. Umar ibnu Abdul Aziz mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan. Marhaban itu kalimat sedih atau kalimat bahagia? Hah? Bahagia. Umar ibnu Abdul Aziz, Allahu Akbar. Di hari kematiannya mengatakan marhaban, selamat datang. Ini adalah hari yang aku nantikan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi untuk itu kalau kita ngaji niatkan untuk bahagia di hari kematian. Marhaban. Kalau kita mempelajari sirah-sirahnya para salaf, banyak di antara mereka yang di hari kematiannya itu mengatakan demikian, marhaban, ahlan wa sahlan. Gurunya Imam Bukhari di hari kematiannya memohon kematian, inni uammiluka, ya Allah aku berharap bertemu denganmu hari ini setelah menghatamkan Al-Quran. Abu Bakar ibnu Ayyash ketika meninggal dunia, ada putrinya yang nangis. Dia tersenyum, wahai anakku jangan nangis, ayahmu ini menghatamkan Al-Quran di kamar ini 12.000 khataman. Allahu Akbar. 12.000 khataman. Di dalam riwayat disebutkan ayahmu menghatamkan Al-Quran di kamar ini setiap hari 1 kali. Jangan nangis sayang, ayahmu bahagia hari ini. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah kematian. Fitnah kematian artinya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Sekarang pertanyaan, ini tumben banyak pertanyaan ini ya. Mana yang lebih sulit, hidup di jalan Allah atau mati di jalan Allah? Mana yang lebih sulit? Apa Pak Eko? Sulit mana? Hidup di jalan Allah. Sulit mana? Hidup di jalan Allah atau mati di jalan Allah? Hah? Gimana Bang Arif? Sulit mana? Mati di jalan Allah atau hidup di jalan Allah? Hah? Alasannya apa Ahmad? Karena husnul khotimah itu sulit gitu ya? Apa Ahmad? Kenapa? Iya, Masya Allah. Apa Bang Januri? Kenapa? Alasannya? Iya dah. Sampai tukang fitnah atau enggak? Hidup di jalan Allah lebih sulit. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah berkata, al-hayatu fisabilillah as'abu minal mauti fisabilillah. Hidup di jalan Allah lebih sulit daripada mati di jalan Allah. Kenapa? Karena mati di jalan Allah itu hadiah bagi orang yang hidup di jalan Allah. Mati di jalan Allah itu adalah hadiah bagi siapa yang hidup di jalan Allah istiqamah. Mati di jalan Allah kan sebentar. Hidup ini sulit, banyak fitnahnya, panjang. Apabila orang itu istiqomah, pasti hadiahnya husnul khotimah. Jadi hidup di jalan Allah itu lebih sulit daripada apa? Mati di jalan Allah. Jadi karena siapa yang istiqomah di jalan Allah, Allah akan menghadiahkan di hari kematiannya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi demikian. Otomatis hidup di jalan Allah itu lebih sulit daripada meninggal dunia di jalan Allah. Lanjutan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang.
Qalat lahu qail, ada seorang sahabat bertanya, ma aktsara masta'idu ma tasta'idu minal maghrami ya Rasulullah. Ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari yaitu hutang. Dengan hutang ya, atau kerugian? Hutang ya. Ya, kita baca dulu. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak memohon perlindungan kepada Allah dari hutang? Qala innar rajula idza gharima haddatsa fakadaba wa wa'ada fa akhlafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang jika banyak hutang, dia akan berbicara dan berdusta dan berjanji akan apa? Menyelisihi janjinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum salam membaca doa-doa ini, memohon perlindungan dari 4 hal, kemudian ditambahkan memohon perlindungan dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masih wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini lafaz hadisnya, walaupun tidak seperti kita hafalkan biasanya, tidak mengapa, karena lafaz yang lain disebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ditambahkan wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, fihi masyru'iyatu al-isti'adah min arba'in qabla salam. Disyariatkan berlindung kepada Allah dari 4 hal sebelum salam. Itu berlindung kepada Allah dari fitnah kubur, dari adab jahanam, dari fitnah dajjal, dan dari fitnah kehidupan serta fitnah kematian. Ini hadis ini dikenal oleh para ulama al-isti'adzah min arba, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Hadis berikutnya, fihi isbatu adzabil qabri, mengimani adanya siksa kubur. Apa bedanya fitnah kubur dan siksa kubur? Apa Pak Budi? Iya, fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Adab kubur yaitu siksa. Adab kubur adalah siksa kubur. Tambahan faedah, siksa kubur itu mengenai jasad dan ruh. Hanya saja sakit yang dialami ruh ini lebih besar daripada yang dialami jasad. Adapun siksa dunia dialami jasad dan dialami ruh.
Hanya saja yang dialami jasad ini lebih besar. Adapun siksa kubur, penderitaan roh itu lebih besar daripada penderitaan jasad. Tetapi di neraka waliyadzubillah, penderitaan yang dialami jasad dan roh sama-sama besarnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-khawfu min fitnatid dajjal, takut dari fitnah dajjal. Takut dari fitnah dajjal. Ini karena dahsyatnya fitnah dajjal, sehingga setiap sholat 5 waktu sebelum salam kita dianjurkan, atau sholat sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat ini, membaca doa ini hukumnya wajib. Seperti saat Ibnu Abi Waqqas, ketika anaknya selesai sholat ditanya, apakah engkau tidak membaca doa ini? Kemudian anaknya menjawab, tidak wahai ayah. Saat Ibnu Abi Waqqas berkata, ulangi sholatmu. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini menurut Sa'ad Ibnu Abi Waqqas membacanya hukumnya wajib. Dan juga dilihat dari kandungannya. Kita ini tidak keluar dari fitnah ini. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dai-dai yang sesat, fitnah dajjal, fitnah adabil qabr. Maka karena kandungannya yang agung, maka doa ini hukumnya wajib. Ini paling tidak doa ini sangat-sangat ditekankan. Jadi hafalkan. Siapa yang belum menghafal doa ini bisa dihafalkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hadharu min du'atil fitan. Hati-hati dari dai tukang fitnah. Dai tukang fitnah itu maksudnya apa? Bukan adu domba gitu, dai gosip, bukan dai itu maksudnya. Dai tukang fitnah adalah dai penyesat umat yang membolehkan kesyirikan, yang membolehkan apa yang diharamkan Allah, yang membolehkan bid'ah, yang membolehkan unjuk rasa, yang membolehkan demonstrasi. Ini dai tukang fitnah. Apalagi kalau membahas tentang Asmaul Husna, banyak menyimpangnya. Dai tariqat, dai ahlul bid'ah, dai sufi, dai syiah, dai khawarij, dan banyak sekali. Kalau kita sebutkan namanya bahaya nanti. Iya. Kita sebutkan namanya. Subhanallah. Dai-dai tukang fitnah. Jadi inti ajaran mereka membolehkan bid'ah, padahal bid'ah adalah pintu kesyirikan. Membolehkan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, fihi fitnatul mahya asyaddu min fitnatil mamat. Fitnah kehidupan lebih dahsyat daripada fitnah kematian. Fitnah kehidupan lebih dahsyat daripada fitnah kematian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hayatu fi sabilillah as'abu minal mauti fi sabilillah. Hidup di jalan Allah lebih sulit daripada meninggal dunia di jalan Allah. Hidup di jalan Allah lebih sulit daripada meninggal dunia di jalan Allah. Karena meninggal dunia di jalan Allah itu hadiah, karomah.
bagi siapa yang hidup di jalan Allah. Dan orang meninggal dunia husnul khotimah walaupun sakit, ya tidak terasa karena di depannya diperlihatkan surga. Ada seorang tabi'in namanya Rib'i ibni Hirash. Rib'i ibni Hirash, tabi'in. Dia berkata, wallahi, demi Allah, aku tidak akan tertawa sampai Allah memperlihatkan tempatku di surga. Jadi selama hidupnya tidak tertawa. Semua orang tertawa itu dia gini terus, mendelik terus, tekan terus. Tapi di hari kematiannya, ketika dimandikan jenazahnya, tertawa terus. Orang-orang heran, bukan senyum, tertawa. Senyum lagi. Padahal di hari kematiannya dimandikan. Kunna nata'ajjab. Kita ini heran ketika memandikan Rib'i ibni Hirash. Tertawa terus. Subhanallah, kita ini kalau lalai. Kenapa orang hari ini banyak lalainya? Karena tontonan YouTube itu tidak mendidik kita, menghabiskan waktu kita. Banyak iklannya juga. Apalagi tontonan konten-konten yang tidak bermanfaat. Cari baca bagaimana kematiannya ulama salaf, supaya kita sabar di atas jalan dakwah, di atas jalan ibadah, menuntut ilmu untuk menambahkan iman, untuk menambahkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah di hari kematiannya minta mati kepada Allah. Minta mati Imam Bukhari tanggal 27 Ramadan, minta meninggal dunia. Malam takbiran Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Imam Bukhari rahimahullah minta kematian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kematian itu apa hukumnya? Kalau minta kematian karena tidak sabar dari musibah dunia ini tidak boleh. Tapi minta kematian karena rindu kepada Allah, atau minta kematian karena takut fitnah agama, ini tidak mengapa. Jadi Imam Bukhari rahimahullah di hari kematiannya minta, berdoa, ya Allah saya minta mati. Jadi saya seperti itu. Jadi mereka-mereka yang hidupnya di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan meninggal dunianya di jalan Allah. Dan hidup di jalan Allah itu lebih sulit karena banyak fitnahnya, banyak godaannya. Siapa yang sukses di hari kematiannya, Allah akan menghadiahkan meninggal dunia dalam keadaan itu husnul khatimah. Itu adalah hadiah dari istiqamah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, a'zamu karamatil auliya al-istiqamah. Karamah para wali yang paling agung adalah istiqamah. Istiqamah itu karamah dari Allah. Istiqamah itu karamah dari Allah. Jangan memahami karamah itu hanya yaitu terbang di atas awan seperti burung, kemudian bisa melompat di pohon seperti tupai atau ketek, atau bisa apa seperti itu saja. Karamah itu ya memang bisa jadi seperti itu. Tetapi mereka-mereka yang diberi karamah seperti itu tidak mempelajarinya. Jadi hakikat karamah yaitu istiqamah ini loh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh ini karamah, akhlak yang mulia, tidak mau ghibah ini karamah. Tak orang ngumpul-ngumpul yang lain ghibah, ya saya tidak mau ghibah ya. Jangan mau ghibah, eman. Kita ini ngaji tapi kok seneng ghibah, tanda hati kita ini masih kotor. Kita ini ngaji kok suka ghibah, berarti tanda hati ini masih kotor. Kenapa? Karena lisan itu mu'abbiru al-qalb, mengungkapkan isi hati. Kalau hatinya bagus, lisannya itu doa.
Kalau hatinya kotor, lisannya itu ghibah dan adu domba. Jadi kembali lagi kepada faedah hidup di jalan Allah, apa jawabannya tadi? Lebih apa? Lebih sulit. Mintalah istiqamah, minta doa ya muqallibal qulub, apa? Sabit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ada doa yang lain yang kandungannya sangat bagus juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ha wawu ra minal kaur kaf wawu ra. Haur artinya mundur, kaur artinya maju. Haur artinya malas. Haur artinya malas, kaur artinya semangat. Artinya gini, doanya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari malas setelah semangat. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari malas-malasan setelah bersungguh-sungguh. Nah, ini maknanya. Ini doa yang agung juga. Hendaklah kita menjaganya supaya kita ini dimudahkan oleh Allah istiqamah. Karena perintah itu gampang, perintah ibadah itu gampang, yang sulit itu istiqamah. Perintah meninggalkan maksiat itu gampang juga, yang sulit itu apa? Istiqamah. Karena istiqamah itu terus menerus. Kembali lagi kepada faedah 2 pekan yang lalu. Faedah 2 pekan yang lalu, anehnya kita ini membaca doa yang paling agung kok kurang khusyuk. Itu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kalau membaca doa itu kita minta istiqamah, minta hidayah, minta ilmu yang bermanfaat, minta amal soleh, minta nikmat di atas hidayah, minta dihindarkan dari bid'ah, dari maksiat dan seterusnya. Semua doa yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Semua doa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Namun masalahnya, doa yang paling agung, doa yang paling komplit, doa yang paling wajib dibaca tidak khusyuk. Dibaca tidak khusyuk. Apakah kita sudah minta kepada Allah, ya Allah saya minta sholat khusyuk, terutama ketika membaca surat Al-Fatihah. Karena kuncinya khusyuk Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya bisa khusyuk, setelahnya akan dimudahkan oleh Allah. Dan latihlah ketika sholat sirriyah. Jadi latihlah, Allah akan menganugerahkan kita kekhusyuan. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Hayati, bukan sekedar lisan saja, dengan hati. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dialog dengan Allah ini. Sehingga para ulama ada yang mengatakan setelah membaca alhamdulillahirabbil alamin jangan langsung dilanjutkan, berhenti sejenak. Kan sebagian ada yang membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini kurang sunnah karena dialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku mengulang-ulang pujiannya kepadaku. Maliki yaumiddin. Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hada baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Surat yang paling agung, surat Al-Fatihah.
Ayat yang paling agung dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang paling agung apa? Ayat yang paling agung ayat kursi di dalam Al-Fatihah maksudnya. Ayat yang paling agung di dalam surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Karena isinya adalah perjanjian tauhid. Jadi kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kita ini memperbaharui perjanjian. Ya Allah, ini adalah perjanjian antara aku dan engkau. Allah berfirman, hada baini wa baina abdi. Siapa yang bacaannya ini dijawab oleh Allah? Bacaan yang dijawab oleh Allah, bacaan yang khusyuk, bacaan yang dari lisan saja enggak dijawab oleh Allah. Kemudian apabila seorang membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan atas mereka, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para sahabat dan orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin, bukan jalan orang yang tersesat, yaitu orang yang beramal tanpa apa? Ilmu. Kemudian baru Allah berfirman, hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, aku akan mengabulkan hambaku permintaannya. Lalu kita mengatakan amin. Artinya apa amin? Kabulkanlah ya Allah. Duh, amin itu kabulkannya ya Allah. Tapi enggak nyambung hati kita. Amin secara lisan saja. Ini ayo direnungkan, bukan yaitu disampaikan saja. Ayo kita nanti renungkan. Iya ya Allah. Dan jangan menyerah. Tanda pejuang itu enggak menyerah. Kalau pecundang gampang menyerah, susah Ustaz. Khusyuk itu pokoknya sholat lah pokoknya Ustaz. Ya enggak, itu orang yang gak paham. Pejuang itu tidak menyerah, banyak doa minta kepada Allah. Allah memudahkan. Ya Allah, saya minta khusyuk. Ya Allah, saya meminta khusyuk di dalam sholat, di dalam membaca surat Al-Fatihah. Karena kuncinya ini Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya bisa khusyuk, yang lainnya insya Allah mengikuti. Perjuangkan, tetap disempurnakan, diperbaiki terus menerus. Seperti itu. Masalahnya kalau kita ini berdoa minta dunia khusyuk sekali. Contohnya ada orang yang punya hutang, doanya khusyuk sekali, Allah lunasi hutangku ya Allah. Atau doa yang lain minta kesembuhan khusyuk. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kok tidak khusyuk? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kok tidak khusyuk? Tidak pernah merasakan meneteskan air mata setelah membaca Al-Fatihah. Padahal itu doa yang paling agung, paling wajib, paling komplit, paling afdol. Semua yang paling-paling ada di surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Demikian, ini tambahan faedah saja supaya kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Bacalah surat Al-Fatihah dengan khusyuk, karena salah satu kandungan doanya minta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian satu hadis lagi, babun ad-du'a'u fi shalah, bab doa di dalam salat. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Bakar? Kemana Bang Hendri? Iya, ahsan, barakallahu fikum. Namanya Abdullah. Abu Bakar namanya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abdullah ibnu Abi Quhafah.
dikenal dengan kunyahnya, yaitu julukannya Abu Bakar. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati wa fi baiti." Ya Rasulullah, ajarkan aku doa supaya aku membacanya di salatku dan di rumahku. Jadi yang bertanya ini sahabat terbaik. Kemudian yang bertanya ini mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak basa-basi di dalam menyampaikan ilmu. Qala qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kabira wa fi riwayatin katsira. Katakanlah wahai Abu Bakar, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat zalim kepada diriku dengan kedzaliman yang besar dan kedzaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, ampunkanlah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Jadi yang diajari ini manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Yang diajari doa ini adalah manusia yang terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, afdhalun nas ba'dal anbiya, manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin adan nabiyyin. Abu Bakar dan Umar adalah tuannya penghuni surga, dari orang-orang yang terdahulu sampai yang akan datang, kecuali para nabi dan para rasul alaihimussalam. Jadi apa faedahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar membaca doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Siapa yang bisa menyebutkan apa hikmahnya? Padahal Abu Bakar ini dijamin surga. Padahal Abu Bakar adalah manusia yang apa? Yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Umat ini yang terbaik adalah Abu Bakar. Bahkan semua umat manusia kecuali nabinya, yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Imam Bukhari punya guru yang namanya Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ditanya, mana yang lebih afdal, Luqman Al-Hakim atau Abu Bakar As-Siddiq? Kira-kira lebih afdal mana? Lebih mulia mana? Luqman atau Abu Bakar? Bang Jainuri? Kenapa? Karena jawabannya Luqman disebutkan dalam Qarun, disebutkan Al-Quran atau enggak? Iya. Iya, disebutkan belum tentu. Zaid disebutkan dalam Al-Quran. Zaid bin Harithah namanya ada di dalam Al-Quran. Tetapi Zaid, jadi satu-satunya sahabat yang namanya ada di dalam Al-Quran adalah Zaid. Zaid ibnu Harithah. Ada di dalam surat apa? Al-Ahzab. Zaid. Iya. Memang disebutkan di dalam Al-Quran itu mulia. Jawabannya bagus sebenarnya. Cuma
Jadi disebutkan saja di dalam Al-Quran bukan berarti lebih mulia. Jadi memang kisahnya Luqman ini sangat luar biasa. Dan Luqman adalah seorang hakim, bukan nabi. Apabila Luqman ini nabi, maka otomatis Luqman lebih mulia daripada apa? Abu Bakar. Tapi Luqman ini bukan nabi, qadhi, seorang hakim. Maka gurunya Al-Imam Bukhari yang namanya Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi mengatakan Abu Bakrin afdalu. Abu Bakar lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah sayyida, tuannya penghuni surga. Kecuali apabila dibandingkan para nabi dan para rasul. Kembali kepada hadis. Apa faedahnya Abu Bakar kok diajari doa ini? Kalau orang yang pelaku maksiat wajar diajari doa, ya Allah aku banyak berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak dan kezaliman yang besar. Tetapi doa ini masalahnya diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Iya, faedahnya supaya kita menjadi orang yang tawadhu. Supaya kita menjadi orang yang tidak ujub. Supaya kita tidak ujub. Tidak menjadi orang yang membanggakan dirinya. Tidak mengatakan kehebatan dirinya. Semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi pula ketawadhuannya. Ada kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari, orang Arab dari Taif yang namanya Umayyah ibnu Abi Salt. Dia ini adalah orang yang bertauhid di zaman jahiliyah. Umayyah bin Abi Salt, dia adalah orang yang bertauhid di zaman jahiliyah. Karena dia membaca kitab Taurat, membaca Injil. Dan orang yang bertauhid di zaman jahiliyah itu sedikit sekali. Ada Waraqah, ada Zaid, ayahnya Said, sepupunya Umar ibn Khattab, ini berada di atas akidah tauhid. Kemudian salah satunya ini, yaitu Umayyah ibnu Abi Salt. Dia kalau tawaf, dia kalau ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah tawaf, banyak mengingkari kesyirikan jahiliyah. Dan syairnya itu sangat fasih. Diriwayatkan oleh para ulama syairnya Umayyah ibnu Abi Salt. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, kada Umayyah tu an yuslima. Hampir Umayyah ini masuk Islam. Namanya Umayyah ibnu Abi Salt Ats-Tsaqafi. Kenapa dia tidak masuk Islam? Karena dia ternyata menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Dia menyimpan perkara yang besar di dalam hatinya. Ketika dia membaca kitab Taurat, ketika dia membaca kitab Injil, ketika dia mempelajari kitab-kitab suci yang didapatkannya, dia menjumpai keterangan bahwasanya ada nabi di akhir zaman yang diutus di Mekah, di Jazirah Arab. Dan dia berharap menjadi nabi tersebut. Kenapa? Karena dia mengatakan dalam hatinya, enak nabi, pengikutnya banyak. Jadi subhanallah, bertauhid tetapi tujuannya tidak benar. Bertauhid, mengamalkan kebenaran, tetapi tujuannya supaya nanti kelak akan menjadi orang besar. Jadi cita-citanya Umayyah itu menjadi terkenal, banyak pengikutnya. Nabi SAW adalah manusia yang paling tawadhu. Nabi SAW adalah manusia yang paling tawadhu. Banyak tanda-tanda yang diperlihatkan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Itu tidak diceritakan kepada orang-orang sebelum diangkat menjadi nabi. Tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tita nono dilungkas aku jadi nabi." Tak pernah. Tapi beliau semakin tawaduk, semakin ini. Bahkan tidak terbayang sedikit pun. Tapi Umayyah ini, meluweti Umayyah ini. Ya bahasa meluweti ya. Dia mengatakan, ngingkari orang, tapi dia nanti suatu saat akan datang, yaitu cahaya setelah kegelapan. Maksudnya saya akan datang mengingkari ini semuanya. Subhanallah. Kemudian setelah yang diutus oleh Allah ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umayyah ini kaget-kaget, sesak nafas. Kemudian Umayyah dengan kedengkiannya mencoba, benar ndak ini Nabi yang benar, ajarannya bagaimana? Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada para sahabat. Dia tidak menjumpai kesalahannya sama sekali. Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya para sahabat seperti yang ada di dalam kitab suci yang dipelajari Umayyah ibnu Abi Salt. Tetapi sakit hati sudah, sembuhnya itu susah. Maka Umayyah tidak mau beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau kami menghendaki, kami akan mengangkat derajatnya. Mungkin bisa jadi Umayyah ini menjadi orang yang hebat seperti Abu Bakar dan Umar, menjadi yang pertama-tama masuk Islam. Walakinnahu ahlada ilal ard, tapi dia memilih dunia yang hina dina, milih ketenaran, gak mau jadi makmum, gak mau dia. Siapa ini Muhammad? Saya lebih tua. Subhanallah, apa hubungannya tua muda? Harus syaratnya lebih tua, lalu diutus menjadi apa? Nabi. Subhanallah. Jadi dia tidak tawaduk, ujub terhadap dirinya, mengetahui kebenaran tidak bermanfaat. A'udzubillah. Jadi hampir-hampir Umayyah ini masuk Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Muslim hampir-hampir masuk Islam. Tetapi anehnya Allah membongkar, yaitu kekufurannya. Padahal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, syairnya syair tauhid, syair tauhid, syair tauhid. Kemudian setelah perang Badar menyatakan syair kufur, sedih atas meninggalnya Abu Jahal, sedih atas meninggalnya pembesar-pembesar Quraisy, dan pada akhirnya Umayyah meninggal dunia dalam keadaan kufur. A'udzubillah. Jadi benar saja di atas tauhid saja, kemudian tidak ada ketawaduan, bahaya sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajari Abu Bakar, inni dhalamtu nafsi dzulman apa? Katsira. Supaya kita ini tawadhu, jangan melihat diri kita ini dengan penuh kebaikan, penuh kehebatan. Lihatlah diri kita itu banyak dosanya. Kita ini kalau tidak diberi anugerah oleh Allah, mungkin kita ini bergelimang dengan kemaksiatan. Atau Allah kalau membongkar aib kita, ternyata kita ini banyak dosanya. Diperbanyak baca doa ini sebelum salam, atau bacalah doa ini sebelum salam. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Dan perbanyak doa ini di luar salat. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-hassu ala doa qabla salam. Anjuran untuk berdoa di dalam sholat sebelum salam. Jadi di dalam sholat ada waktu yang mustajab. Satunya ketika apa? Sujud. Kemudian yang kedua sebelum apa? Sebelum salam. Atau kalau bisa ditambahkan setelah tasyahud awal sebelum berdiri. Ini juga waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkannya doa.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu at-tawadhu, keutamaan tawadhu, keutamaan merendahkan diri. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Jadi Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan makna tawadhu. Tidaklah aku bertemu dengan saudara muslim kecuali aku meyakini bahwasanya dia lebih baik dariku. Allahu Akbar. Jadi sampai seperti itu. Kita ini bisa senyum mungkin ya. Dipaksa-paksakan. Senyumlah wis. Tapi meyakini orang lain lebih baik daripada kita ini gimana? Subhanallah. Ini makna tawadhu. Hasan Al-Basri berkata, "Malaqitu musliman." Tidaklah aku bertemu dengan seorang muslim kecuali aku meyakini fulan lebih baik daripada aku. Allahu Akbar. Itu makna tawadhu. Ini adalah makna tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi an-nahi minal ijabi binafs, larangan kagum terhadap diri sendiri. Larangan kagum terhadap diri sendiri. Jadi sebelum selesai sholat ditutup dengan doa ini supaya kita tidak kagum. Apalagi sholatnya panjang, sholatnya banyak. Setelah itu kita mengatakan kita ini orang baik. Ditutup dengan doa ini supaya kita tidak kagum. Maka doa ini bacalah dengan hati, dengan lisan dan hati, dengan ilmu, supaya kita tidak mengagumi ibadah kita. Sudah sholat, kemudian mengagumi sholat yang dikerjakan, kasihan. Jadi kagum atau ujub itu menggugurkan amal kita. Ujub itu menggugurkan amal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna su'al khuluq yufsidul amalah kama yufsidu al-khallu al-asala." Perangai yang buruk, dalam hal ini ujub, merusak amal. Seperti cuka merusak fungsinya apa? Madu. Ada seorang ulama, yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami, menyatakan di dalam satu pernyataannya, wal ujba fahdarhu. Innal ujba yaztarifu a'mala sahibihi fi sayril adimi. Ujub, mengagumi diri. Hati-hatilah, takutlah. Karena mengagumi diri membuang amal seseorang di banjir yang bandang. Ini kalau dibuang di tambak mungkin bisa diambil lagi. Tapi kalau amalnya terseret banjir bandang, hilang amalnya. Karena kagum tadi. Jadi karena kagum tadi, sehingga doa ini sangat besar maknanya, sangat dalam kandungannya, supaya kita tidak mengagumi sholat yang kita kerjakan. Dalam hadis wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala taghtarru, jangan kagum, janganlah kalian ghurur, janganlah kalian tertipu dengan amal kalian. Jadi kita apabila membaca hadis-hadis ampunan, berharap ya Allah ampunkanlah. Tapi jangan merasa sudah diampuni. Jelas ya? Janganlah pernah kita merasa, wah saya sudah sholat 2 rakaat, sudah diampuni, sudah kosong ini, berarti saya boleh bermaksiat apa? Lah, jangan seperti itu. Wala taghtarru, janganlah kagum dengan amal yang kalian kerjakan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatul istighfar ba'dal amal, disyariatkan beristighfar setelah beramal.
Disyariatkan beristighfar setelah beramal atau menutup amal. Jadi lihatlah kandungan doa ini, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Salah satu kandungannya adalah disyariatkan beristighfar setelah beramal dan untuk menutup amal. Dan juga bayangkan, yaitu renungkanlah doa kafaratul majlis, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita setelah ngaji, jangan kita kagum pengajian kita, tetapi tutuplah dengan apa? Istighfar, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan, tafadhol, barakallahu fikum. Kalau tidak ada apa-apa, tambah bagus. Ya, silahkan. Dengan doa yang Rabbana dzlamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu kandungannya sama. Maksudnya tentang tawadhu. Iya, bagus. Tapi doa tersebut doa umum. Doa bagus. Doanya Nabi Adam alaihissalam setelah makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan ibunda Hawa membaca doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya bagus. Tetapi kalau dibaca sebelum salam, yang disunahkan ini, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian doa ini juga disunahkan kapan kira-kira? Doa inilah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Satu, ketika sholat sebelum salam. Kapan lagi? Tempat khusus. Sujud umum, nggak ada dalil khusus. Dalil umum, ada dalil khusus. Doa ini dibaca sebelum salam. Doa ketika naik kendaraan. Gimana naik kendaraan? Bacakan kayak gini. Naik kendaraan, bismillah, 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 alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Subhanaka inni dhalamtu nafsi. Subhanaka inni qad dhalamtu nafsi wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah doa yang mirip dengan doa ini. Subhanaka inni qad dhalamtu nafsi wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi kalau jenengan pakai yang pendek tidak apa-apa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini dibaca ketika naik kendaraan. Pendek tidak apa-apa. Ada seorang pengantin di Arab atau di Bahrain itu, malam pertama lupa membaca doa. Doa yang dihafalkan itu lupa. Ingatnya doa naik kendaraan. Jadi dia apa ini? Mungkin saking tegangnya ya, ketemu istrinya yang dihiasi dengan hiasan yang cantik jelita. Akhirnya dia membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa naik kendaraan ini, bukan doa pengantin malam pertama ini. Iya. Coba ada yang lain.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.